Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Arjuna Al-Fatih dengan NPM 23031010062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sanksi administrasi negara, perlindungan hukum ditinjau dari hukum administrasi negara, dan yang ketiga itu instrumen apa saja yang ada dalam hukum administrasi negara. Nah, saya akan memulai dengan materi pertama, yaitu perlindungan hukum ditinjau dari hukum administrasi negara. Nah, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Pada dasarnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, di mana hukum akan memberikan perlindungan pada hukum itu sendiri ya. Itu kembali pada fungsi hukum itu sendiri. Kemudian ada unsur-unsur dalam perlindungan hukum. Nah, unsur pertama yaitu perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat. Yang kedua yaitu pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah untuk masyarakat. Kemudian berhubungan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, kenapa penting adanya perlindungan hukum? Perlindungan hukum itu penting sekali karena untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap hak-haknya. Nah, kemudian bagaimana cara perlindungan hukum? Cara perlindungan hukum itu ada dua. Yang pertama, perlindungan hukum preventif dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum akibat dikeluarkannya keputusan. Nah, itu dari keputusan pemerintah, kemudian apakah keputusan itu merugikan kita atau tidak, itu dapat kita tempuh dengan upaya administratif dan upaya litigasi dalam peradilan tata usaha negara. Nah, materi yang kedua, kita masuk saja langsung kepada instrumen apa saja yang ada dalam hukum administrasi negara. Nah, saya pernah baca dalam buku hukum administrasi negara punya Ridwan HR. Arti dari instrumen pemerintah adalah alat-alat kelengkapan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Nah, apa saja? Yang pertama tentunya adalah peraturan perundang-undangan. Jelas sekali bahwa setiap langkah pemerintah itu harus sesuai dengan undang-undang. Mereka harus membuat kebijakan sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh melanggar undang-undang. Nah, yang kedua adalah keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara ini merupakan keputusan sepihak dari pemerintah yang bertujuan untuk mengubah adanya hubungan-hubungan hukum. Contohnya penarikan SK kepada PNS atau keputusan terhadap lembaga lain oleh pemerintah. Nah, yang ketiga adalah peraturan kebijakan ataupun biasa disebut dengan Vrijheidshermessen dalam bahasa Belanda, dan kita dapat menyebut dengan diskresi. Diskresi yaitu sebuah kebijakan pemerintah manakala tidak ditemukan suatu peraturan yang melandasi tindakan pemerintah namun bersifat urgent terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah, namun tetap harus mementingkan kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya harus mementingkan masyarakat dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat adalah perencanaan. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya wajib untuk memiliki perencanaan, perencanaannya. Biasanya seperti rencana perubahan jangka panjang, rencana perubahan jangka menengah. Yang kelima yaitu perizinan. Berizin adalah keputusan pejabat untuk persetujuan kepada permohonan masyarakat, seperti masyarakat mohon untuk izin bangunan, masyarakat untuk mohon untuk izin usaha, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah instrumen pemerintah terkait menggunakan hukum keperdataan. Jadi pemerintah ini tidak hanya bisa menggunakan hukum publik membuat sebuah kebijakan kepada masyarakat, namun dalam menjalankan pemerintahannya, dalam menjalankan tujuannya, maka pemerintah ini dapat menggunakan hukum keperdataan. Contoh, pemerintah menggunakan hukum perdataan ini dalam kerjasama terhadap pengusaha-pengusaha, di mana dibutuhkan dalam produksi, kemudian pengadaan konstruksi dan sebagainya.
Nah, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu sanksi administrasi. Nah, sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum, yaitu ya tentunya hukum administrasi negara. Dalam sanksi dalam hukum administrasi negara itu ada beberapa unsur, yaitu unsurnya itu bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Nah, dalam hukum administrasi negara, jenis sanksi itu ada beberapa jenis sanksi. Yang pertama yaitu sanksi reparatoir. Kemudian yaitu sanksi yang diterapkan kepada pelanggar norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula, yaitu setelah dia melanggar maka dia harus mengembalikan pada kondisi semula. Contohnya dia membakar hutan, maka dia harus mengembalikan pada kondisi semula polusinya dan sebagainya. Kemudian sanksi yang kedua itu sanksi punitif, sanksi yang semata untuk memberikan hukuman. Dan kemudian sanksi regresif. Sanksi yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan, yaitu contohnya seperti telat bayar pajak. Ini berbeda dengan yang pertama. Kemudian penerapan sanksi. Dalam penerapan sanksi ada 3 yang perlu diperhatikan. Adanya wewenang, adanya pelanggaran, dan adanya fakta terhadap pelanggaran. Kemudian jenis-jenis sanksi. Jenis-jenis sanksi itu ada 3, di mana ada sanksi ringan. Sanksi ringan itu contohnya seperti teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan golongan, sebagainya. Kemudian yang kedua ada sanksi administratif sedang. Nah, yaitu contohnya seperti pembayaran uang paksa dan ganti rugi, kemudian pemberhentian sementara. Ketiga yaitu sanksi administratif berat, contohnya seperti pemberhentian tetap. Nah, dalam hukum administrasi negara ada beberapa macam sanksi. Ada seperti paksaan dari pemerintah, penarikan izin, pengenaan uang paksa, dan pengenaan denda administrasi. Ada satu contoh penerapan sanksi yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini, di mana kita bisa melihat bahwa pada tahun 2018 Gubernur Aceh bernama Irwandi Yusuf itu terjerat pada kasus suap atas otonomi khusus daerah Aceh. Nah, pada saat itu Irwandi Yusuf di saat diduga untuk melakukan suap, Irwandi Yusuf diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri itu berupa pemberhentian sementara untuk menjalankan fungsi pemerintah yang baik, di mana pemberhentian sementara ini diberlakukan agar fungsi pemerintah itu tetap bisa berjalan walaupun si gubernur ini sedang dalam proses pengadilan. Nah, di ketika 2019 itu Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai terdakwa terhadap putusan suap dan korupsi terkait dana otonomi khusus, sehingga pada saat itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sanksi administratif berat terhadap Irwandi Yusuf, yaitu pemberhentian tetap. Itu salah satu contoh sanksi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.